Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul Perhitungan PPh Pasal 22 atas impor bendaharawan dan industri tertentu. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, PPh Pasal 22 atas impor. Yang kedua, PPh Pasal 22 bendaharawan. Dan yang ketiga, PPh Pasal 22 industri tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Bagian pertama, PPh Pasal 22 atas impor. Pengertian PPh 22 atas impor berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 impor merupakan bentuk pemotongan pajak oleh satu pihak tertentu terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang impor. Dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa objek pajak yang dimaksud adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual barang tersebut. Tarif PPh Pasal 22 impor. Tarif PPh 22 sendiri bervariasi tergantung pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Namun, khusus untuk tarif PPh 22 impor adalah sebagai berikut. Jika menggunakan angka pengenal importir atau API, maka tarifnya adalah 2,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Jika termasuk impor yang tidak dikuasai, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai lelang. Contoh perhitungan PPh Pasal 22 atas impor. PT AAA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea masuk sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah: A. Harga faktur atau cost senilai 500.000 US dollar. Yang B. Biaya asuransi atau insurance senilai 3% dikali 500 US dollar sama dengan 15.000 US dollar. Yang C. Biaya angkut atau freight senilai 5% dikali 500.000 US dollar sama dengan 25 US dollar. Chief-nya yaitu cost ditambah insurance ditambah freight sama dengan 540 US dollar. Chief dalam rupiah 540 US dollar dikali 14.550 rupiah sama dengan 7 miliar 857 juta rupiah. Biaya masuk sebesar 10% dikali 7 miliar 857 juta rupiah sama dengan 785.700.000 rupiah, dan biaya masuk tambahan senilai 6% sama dengan senilai 6% dikali 7 miliar 857 juta rupiah sama dengan 471.420.000 rupiah. Maka nilai impornya adalah D ditambah E ditambah F senilai 9 miliar 114 juta 120 rupiah. Perhitungan PPh Pasal 21 jika memiliki API. Tarif PPh Pasal 22 memiliki API dikalikan nilai impor sama dengan 2,5% dikali 9 miliar 114 juta 120.000 rupiah sama dengan 227 juta 853.000 rupiah. Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 22 jika tidak memiliki API adalah tarif PPh Pasal 22 tidak memiliki API dikali nilai impor sama dengan 7,5% dikali 9 miliar 114 juta rupiah 114 juta 120.000 rupiah sama dengan 683 juta 559.000 rupiah. Bagian kedua PPh Pasal 22 untuk bendaharawan. Pengertian PPh Pasal 22 bendaharawan. PPh Pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan PPh Pasal 22 ketika orang pribadi atau badan usaha melakukan penjualan barang ke instansi pemerintah.
Mekanisme pengenaannya adalah dipungut oleh bendahara. Pemungut PPh pasal 22 bendaharawan. Pada prinsipnya, PPh pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Adapun yang dituju sebagai pemungut PPh pasal 22 bendaharawan adalah yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Dan yang ketiga, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Objek PPh pasal 22 bendaharawan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sementara objek PPh pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 100/2017 adalah impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Tarif PPh pasal 22. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintahan, BUMN, atau BUMD. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas bendaharawan. PT A3 berkedudukan di Kota Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT A3 melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar Rp20 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah nilai kontrak termasuk PPN senilai 22 juta, DPP 100 dari 10 dikali 22 juta adalah 20 juta. PPN dipungut 10% dari DPP senilai 2 juta rupiah. PPh pasal 22 yang dipungut adalah 1,5% dikali 22 juta rupiah, yakni 330.000. Jadi besar PPh yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 330.000 karena PPh pasal 22 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 industri tertentu. Pengertian PPh pasal 22 industri tertentu termasuk pemungut. PPh pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir tertentu yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Pemungut PPh pasal 22 industri tertentu. Yang pertama, eksportir kayu manis yang melakukan pembelian kayu manis. Yang kedua, eksportir pala yang melakukan pembelian pala. Yang ketiga, industri Polywood yang melakukan pembelian kayu. Yang keempat, industri pelelangan ikan yang melakukan pembelian ikan. Yang kelima, industri perkebunan kelapa sawit yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi crude palm oil atau CPO yang melakukan pembelian tan dan buah segar. Yang keenam, perkebunan tembakau yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi rokok yang melakukan pembelian tembakau. Yang ketujuh, perkebunan kelapa yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi minyak goreng yang melakukan pembelian kelapa. Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN, dan bersifat tidak final. Di antaranya adalah untuk kertas 0,1% dari DPP PPN, semen 0,25% dari DPP PPN,
baja 0,3% dari DPP PPN, otomotif 0,45% dari DPP PPN, semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual, nilai eksportir atau importir, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari pemungutan besarnya pajak yang terutang. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. PT A3 merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT B3 senilai 1.100.000.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kertas adalah DPP PPN sama dengan 100/110 dikali Rp dikali 1.100.000.000 rupiah sama dengan 1 miliar. PPh pasal 22 penjualan kertas adalah tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikali DPP PPN 0,1% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Jadi besaran PPh pasal 22 yang dipungut atas penjualan kertas tersebut adalah senilai 1 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.